ulang dia, kita ulang dia. Pada Sabtu 24 Januari 2026, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kebakaran melanda gudang dan kandang milik Panti Asuhan Bustanul Ulum di Jorong Banda Dalam, Nagari Situejua, Banda Dalam, Kecamatan Situjua, Limonagari, Kabupaten 50. Api pertama kali terlihat muncul dari dalam gudang dan dengan cepat menjalar hingga membesar. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten 50 Kota. Satu unit armada damkar Kabupaten 50 Kota dibantu damkar Kota Payakumbuh dengan sekitar 14 personel dikerahkan ke lokasi dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, sementara kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai sekitar 15 juta rupiah. Tali awasan boleh putih. Putih deh. Yo. Kita bisa lihat dulu deh. Platnya itu dah. Iya. Kalau sebelah sini, sebelah sana yang dulu. Belum juga. Udah. Pada Sabtu 24 Januari 2026 pukul 9.26 waktu Indonesia Barat, personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berhasil melaksanakan tindakan penyelamatan berupa pelepasan cincin dari jari seorang warga pria Parubaya. Warga tersebut mengalami pembengkakan dan luka pada jari akibat cincin yang tidak dapat dilepas. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati oleh petugas untuk mencegah cedera lebih lanjut, dan setelah beberapa saat cincin berhasil dilepaskan dengan aman. Warga selamat dan langsung mendapatkan pertolongan untuk membersihkan serta merawat luka di jari yang terdampak. Kebakaran lagi. Habis. Pada Senin 26 Januari 2026, sekitar pukul 10.50 WITA, sebuah rumah warga 2 lantai di Jalan Yotando, Kelurahan Patene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, terbakar. Saat itu pemilik rumah, Donatur Upalembang, sedang pergi melayat ke rumah duka keluarganya di Kelurahan Padang Sapa. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 dan dengan cepat menjalar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Warga segera melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palopo yang mengerahkan 7 unit armada dan sekitar 30 personel. Pemadaman berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Tidak ada korban jiwa manusia, namun kebakaran menyebabkan kerusakan total bangunan, 2 unit sepeda motor, sejumlah perabotan rumah tangga, serta 1 ekor hewan peliharaan. Awal kejadian diduga saat pemilik dan penghuni rumah kos sedang pergi meninggalkan rumah. Akibat salah satu penghuni lupa mencabut kabel listrik di stop kontak, menyebabkan arus pendek listrik. Percikan dari korsleting listrik tersebut menyulut api cepat membesar karena menyambar barang-barang yang mudah terbakar. Warga yang melihat kobaran api segera melaporkan kejadian ini kepada petugas pemadam kebakaran setempat untuk dilakukan penanganan. Pada Minggu 24 Januari 2026, evakuasi kapal nelayan dilakukan di perairan Tanjung Pasir, Teluk Niaga, Provinsi Banten. Informasi diterima pada pukul 7.25 waktu Indonesia Barat bahwa kru kapal mengalami kondisi darurat dan meminta bantuan ke pemadam Jakarta. Menindaklanjuti laporan, 1 unit kapal Satria Biru dengan 3 personel dikerahkan ke lokasi. Dan proses evakuasi dimulai pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Dengan bantuan nelayan setempat, 5 kru kapal berhasil dievakuasi dengan aman. Operasi penyelamatan selesai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan situasi dinyatakan aman serta terkendali. Pemadam Jakarta memastikan kesiapsiagaan penuh untuk memberikan layanan penyelamatan demi keselamatan masyarakat kapanpun dibutuhkan.
Pada Senin 26 Januari 2026, siang hari, Sekolah Dasar Negeri 033929 di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dilalap api. Kebakaran diduga bermula dari upaya pengusiran sarang tawon di ruang kelas menggunakan asap yang kemudian menyambar dan cepat membesar. 4 ruangan sekolah, yakni 3 ruang kelas dan ruang kepala sekolah, hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran dari beberapa pos setempat dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material meliputi bangunan, furnitur, dan buku-buku sekolah dengan taksiran mencapai ratusan juta rupiah. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Pada Selasa malam 27 Januari 2026, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, kebakaran besar melanda pabrik sandal Swallow milik PT Garuda Mas Perkasa di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Api diduga bermula dari ruang penyimpanan bahan kimia dan bahan baku karet yang mudah terbakar, sehingga dengan cepat menjalar ke seluruh area pabrik. Kepulan asap hitam pekat disertai suara ledakan berulang kali memicu kepanikan warga sekitar yang langsung mengevakuasi diri. Petugas damkar Kota Medan dibantu unit tambahan berjibaku memadamkan api hingga berjam-jam. Kebakaran menghanguskan hampir seluruh area pabrik dengan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Damkar beraksi, Satria. Damkar beraksi, Satria Biru. Selasa siang 20 Januari 2026, petugas pemadam kebakaran dari Damkar Matan Kukar menunjukkan aksi sigapnya setelah menerima laporan dari guru SMPN 3 Tenggarong. Seorang siswa mengalami insiden di mana jari kelingkingnya tersangkut di engsel gembok pintu kelas dan sulit dilepaskan. Dengan ketenangan dan peralatan yang tepat, petugas berhasil menangani situasi tersebut secara profesional. Beruntung jari siswa berhasil dilepaskan tanpa cedera dan kondisi anak dalam keadaan aman. Sabtu 24 Januari 2026, melewati malam yang dingin dan panjang, tim gabungan Jaga Jakarta dari Sudin Gulkarmat dan petugas terkait berhasil mengevakuasi warga yang terjebak banjir di RT 016 RW 007 Pejaten Timur, Pasar Minggu. Tim bertahan di lokasi selama 5 jam untuk memastikan seluruh warga terdampak dievakuasi dengan aman. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, tim gabungan meninggalkan lokasi untuk beristirahat dan mengisi energi, siap kembali bersinergi demi keselamatan masyarakat. Pada Jumat 22 Januari 2026, saat waktu maghrib, peristiwa longsor terjadi di Gang Johar, Jalan Muhammad Kafi 2, RT 002, RW 005, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa. Pemilik rumah yang tengah melaksanakan sholat mendengar suara retakan dari bagian atas bangunan, diikuti jatuhnya material bangunan dan suara keras saat tanah longsor terjadi. Akibat kejadian ini, 2 rumah terdampak. Satu mengalami kerusakan cukup parah,
Sementara rumah di sebelahnya hanya bagian kamar mandi yang hanyut terbawa longsor. Sejumlah barang milik warga juga jatuh ke aliran kali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kejadian bermula saat penghuni rumah sedang melaksanakan ibadah di dalam rumahnya. Tiba-tiba, bagian rumah yang bersampingan dengan aliran kali perlahan retak dan amblas seketika ke dalam kali tersebut. Penghuni rumah yang syok segera mencari bantuan ke sekitar dan meminta bantuan warga dan petugas rescue damkar setempat agar dilakukan evakuasi. Untuk korban nihil, alhamdulillah, karena memang kemarin itu udah ada tanda-tanda keretakan ya, jadi sebelumnya itu udah menimbulkan bunyi yang mencurigakan, jadi Udah lebih waspada lah. waspada, keluar semua. Yang kejadian sebelum maghrib, mungkin kita nunggu perkembangan dari Pak Lurah, dari instansi lain juga sudah dihubungi. Besok mungkin beliau akan diinspeksi lagi ke lokasi TKP. Jadi kita tunggu untuk besok lanjutannya gimana. Oke. Pada Jumat 23 Januari 2026, warga perumahan Green Indah, Kelurahan Ngelames, Kabupaten Madiun, dikejutkan dengan penemuan puluhan bayi ular kobra di saluran air permukiman. Kejadian terungkap saat warga melihat gerakan mencurigakan di gorong-gorong dan melapor ke Damkar Kabupaten Madiun. Petugas pemadam melakukan penyisiran dan membongkar saluran pembuangan di bawah beton, proses yang berlangsung sekitar 30 menit. Puluhan bayi kobra diperkirakan baru menetas sekitar 1 minggu berhasil diamankan. Petugas damkar menjelaskan bahwa kondisi lingkungan yang lembab saat musim hujan memicu munculnya sarang ular. Seluruh bayi ular kemudian dibawa ke pos damkar 2 sebelum diserahkan ke relawan Jaga Satwa Indonesia. Kita kurang lebih setengah jam kita bongkar yang tempat yang diduga ular itu berada. Setelah semuanya kita bongkar, ternyata kita temukan ada puluhan bayi ular yang dimana ular tersebut jenis ular kobra. Nah, jadi ular ini baru menetas kurang lebih 1 minggu. Turun misalnya bud, naik bud. Pada Jumat 23 Januari 2026, sebuah tower BTS setinggi sekitar 15 meter di atap gedung sekolah perhotelan Jalan Joyoboyo, Wonokromo, Surabaya, roboh dan menggantung di bangunan. Insiden diduga akibat angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya bersama unit Bronto Skylift 55 dikerahkan untuk mengevakuasi material tower dan menangani kondisi di lokasi. Sementara itu, penyedia layanan dan provider jaringan bekerja sama untuk mempercepat pemulihan layanan yang terdampak akibat kejadian ini. Peristiwa ini terjadi saat angin kencang sedang melanda kawasan pergedungan Kota Surabaya. Karena kencangnya angin tersebut berdampak pada tower jaringan yang berada di atap gedung sekolah. Akibat terpaan angin, tower perlahan roboh dan menggantung di bangunan sehingga berpotensi membahayakan area sekitar. Warga yang melihat kejadian tersebut segera melaporkan peristiwa ini kepada tim rescue pemadam kebakaran. Ajar lola dah. Damkar beraksi, Satria Biru. Habis satu lagi. Habis lagi. Kami juga bang. Pas ada di pemadam datang. Oh, banyak yang keterapnya kalau betul. Tanpa berlama-lama, inilah 5 kejadian besar yang paling menyita perhatian versi Damkar beraksi Satria Biru.
Kejadian urutan 5, kebakaran gudang toko serba ada di Cianjur. Di urutan kelima, kebakaran hebat melanda toko Sanya pada Sabtu 24 Januari 2026. Berkat kesiapsiagaan dan respon cepat petugas, api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke bangunan sekitar. Kerugian material ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Di lokasi, sejumlah anggota damkar harus mendapat penanganan oksigen setelah bekerja keras di tengah asap tebal dan jarak pandang terbatas. Dugaan awal kebakaran berasal dari korsleting listrik dan upaya pemadaman yang dibantu petugas lainnya membuat situasi dapat dikendalikan dengan cepat dan aman meski ketegangan tetap menyelimuti lokasi kejadian. Kejadian urutan 4, evakuasi pemuda tewas dalam kebakaran rumah di Sukodono. Di urutan 4, tragedi menimpa Pramudia Aji, pemuda autisme asal desa Klopo 10, Sukodono yang meninggal dunia dalam kebakaran rumahnya Kamis malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik di stop kontak dekat televisi, langsung membakar kamar tidurnya. Petugas damkar BPBD Sidoarjo berhasil memadamkan api sejam setelah tiba, sementara ambulans dan polisi dikerahkan untuk evakuasi. Dari olah TKP, Kapolsek Sukodono memastikan api berasal dari stop kontak kamar korban, dan garis polisi dipasang untuk penyelidikan lanjutan. Jenazah kini berada di Rumkit Bayangkara Pusdik Sabara Porong untuk divisum, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. Nyebar nih. Nyebar. Habis satu lagi. Habis lagi. Kami juga bang. Pas ada di pemadam dapat. Kejadian urutan 3, kebakaran rumah tempat usaha mebel di Kota Palopo. Di urutan ketiga, tragedi mengoyak Kota Palopo pada Minggu dini hari 25 Januari 2026 sekitar pukul 4.21 WITA. Saat sebuah rumah sekaligus usaha mebel di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Songka, hangus terbakar. 6 unit armada damkar dikerahkan dan berjuang memadamkan kobaran api selama 3 jam. Sayangnya, seorang penghuni, Bambang, 70 tahun, tewas terjebak api karena tidak sempat menyelamatkan diri. Dugaan awal puntung rokok menjadi sumber kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Warga dan pemerintah kota memberikan bantuan kepada keluarga korban, sementara pemandangan rumah hangus ini meninggalkan kesan tragis dan mencekam. Kejadian urutan 2, kebakaran sebuah rumah warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Tulung Agung. Di urutan kedua, musibah kebakaran menimpa rumah milik Sutikno di Desa Jatimulyo, Tulung Agung, Sabtu siang. Api membesar begitu cepat, hampir menelan nyawa seorang remaja 17 tahun, anak berkebutuhan khusus yang terperangkap di dalam rumah karena terkunci. Warga panik berjuang menembus kepulan asap tebal untuk menyelamatkan korban yang kemudian dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi lemas dan sesak napas. 2 unit mobil pemadam kebakaran beserta truk suplai air dikerahkan berjuang memadamkan kobaran api yang menelan separuh bangunan. Dugaan awal, korsleting listrik menjadi penyebab. Sementara kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Meskipun sejumlah surat berhasil diselamatkan, pemandangan rumah yang hangus ini meninggalkan kesan tragis dan menegangkan. Kejadian urutan 1,
Evakuasi bocah masuk saluran air di Makassar. Di urutan pertama, hujan lebat yang melanda kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung duka di Kecamatan Biringkanaya, Kamis 22 Januari 2026. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun, Jais, meninggal dunia setelah terjatuh dan terseret arus deras di saluran drainase sempit. Petugas pemadam kebakaran segera melakukan evakuasi, namun korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Kejadian bermula saat Jais bermain di sekitar gorong-gorong bersama temannya, menunggu orang tuanya pulang. Sebelum terpeleset akibat kuatnya aliran air hujan hingga masuk ke saluran tertutup. Peristiwa ini meninggalkan kesan tragis dan mengejutkan bagi warga sekitar. Itulah rangkuman 5 kejadian besar versi Damkar Beraksi Satria Biru. Tetap waspada, tetap aman, dan sampai jumpa di 5 kejadian besar lainnya dari Damkar Beraksi Satria Biru. Buat masyarakat, mau tahu nggak peralatan yang sering digunakan oleh Bang Adam atau tim pemadam kebakaran? Salah satunya, nah ini namanya grab stick. Fungsinya untuk apa? Untuk mengevakuasi binatang liar. Seperti apa? Ular, biawak, dan binatang-binatang lainnya yang mengganggu di masyarakat. Dan fungsinya yang pertama nih, ada handle-nya untuk menekan, kemudian ada ujungnya, bagian pencapit. Jadi alat ini bisa safe untuk petugas pemadam kebakaran. Ingat ya, namanya apa? Grab stick. Nah, yang kedua, mau tahu nggak ini apa? Ini namanya holigantul. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengungkit, mendobrak, dan menjebol beberapa peralatan berat. Contohnya, bila terjadi kecelakaan lalu lintas atau traffic accident dan di dalam mobil itu ada korban, kita bisa menggunakan si holigantul ini. Nah, yang ketiga, ada yang tahu nggak ini apa? Pasti masyarakat sering lihat dah. Betul, ini namanya chainsaw atau gergaji mesin. Kok pemadam pakai gergaji mesin? Iya, jadi pada saat musim hujan sering terjadi pohon tumbang yang menghalangi lalu lintas. Jadi tugas pemadam kebakaran adalah memotong pohon yang menghalangi jalan atau lalu lintas yang menimbulkan kemacetan. Makanya si petugas pemadam kebakaran atau Bang Adam menggunakan chainsaw. Nah, itu tadi beberapa peralatan yang sering digunakan oleh Bang Adam atau petugas pemadam kebakaran. Apa tadi yang pertama? Ayo ingat-ingat. Grab stick, holigantul, dan chainsaw atau gergaji mesin. Itulah beberapa peralatan yang sering digunakan oleh petugas pemadam kebakaran pada saat melakukan evakuasi. Terima kasih. Itulah tadi aksi nyata para petugas pemadam kebakaran dalam menjaga keselamatan kita semua. Dari kobaran api hingga evakuasi darurat, mereka selalu siap siaga tanpa kenal lelah. Terima kasih sudah menemani Satria Biru. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan hargai perjuangan para pahlawan kita di lapangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Satria Biru.